Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah sambil menunggu datangnya sholat isya. Kita duduk dalam majelis zikir ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat sebagai amal kebajikan kita di sisi Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan semoga kekurangan dan kehilafan-kehilafan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan petunjuk ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Kalau kita bepergian atau ingin ke satu lokasi, kemudian kita tidak tahu lokasi itu, maka biasanya kita sekarang langsung buka Maps kan, Google Maps. Nah, Google Maps itulah yang akan memberikan arahan kepada kita agar kita sampai kepada tujuan kita. Maka Al-Quran dalam kehidupan seorang yang beriman itu adalah petunjuk yang akan menyampaikan kita ke tempat yang akan kita tuju nanti. Kita ini sekarang hidup di kehidupan dunia, dan kampung halaman kita adalah kampung akhirat. Disitulah kita akan hidup selama-lamanya. Maka kita perlu petunjuk yang dengannya kita dapat selamat untuk sampai ke kampung akhirat. Maka petunjuknya itu adalah Al-Quran. Kalau kita buka Maps, Mapsnya dibuka tapi tidak pernah kita lihat. Mapsnya bilang belok kanan, kita
belok kiri. Maps-nya bilang 100 meter ke depan, ya, belok kanan. Kita sampai enggak di tempat tujuan? Bisa tersesat. Artinya, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah huda, petunjuk buat kita, maka seharusnya kita selalu memperhatikan petunjuk ini. Memperhatikan petunjuk ini artinya hubungan kita dengan Al-Quran harus betul-betul maksimal. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini pasti akan memberikan petunjuk kepada jalan yang betul-betul tepat. Jadi tidak ada melencengnya, tidak ada salahnya mengikuti Al-Quran. Beda dengan Maps. Kadang kita sudah buka Maps, ternyata lokasinya tidak sesuai dengan tapi dipastikan oleh Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memiliki kewajiban terhadap Al-Quran. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yang paling pertama adalah membaca Al-Quran itu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Al-Quran ini adalah kitab petunjuk kita, maka kewajiban kita yang pertama yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca. Membaca Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Kalau kita baca berita, scrolling di HP, dapat pahala enggak? Per hurufnya. Dapat enggak? Satu huruf yang kita baca dari media sosial dapat kebaikan enggak? Mungkin kalau yang baik kita baca insya Allah dapat kebaikan secara umum, tapi per hurufnya kan enggak dapat. Tapi kalau kita baca Al-Quran, satu hurufnya itu ada poinnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan dapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Insyaallah. Jadi membacanya saja sudah mendapatkan kebaikan. Menghafalkannya, bahkan para jamaah sekalian, membacanya sambil apa istilahnya kalau bahasa Makassar apa itu? Tasako-sako. Iya, gitu ya. Apa kalau terbata-bata, tersendat-sendat, tasako-sako nggak lancar. Nggak usah khawatir, tetap dapat kebaikan. Man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah wa man qara'al Qur'ana wa huwa alaihi syaq. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa huwa yatata'ta falahu ajran. Barang siapa yang baca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir dalam membaca Al-Quran itu, ma'as safaratil kiramil bararah, akan ditempatkan bersama dengan malaikat-malaikat Allah yang mulia. Jadi kalau kita mahir baca Quran,
Jadi sebenarnya kita ini lancar baca Quran itu sebenarnya bukan hanya sekedar ya supaya kita dikategorikan pandai baca Quran, tapi sebenarnya ini salah satu tujuan yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Kenapa? Karena diperintahkan man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Ya. Meskipun sebagian para ulama ketika menafsirkan hadis ini, mereka mengatakan yang dimaksud di sini adalah bukan baca dengan mushaf, yang dimaksud di sini dengan hafalan. Ya, sebagian mengatakan seperti itu. Ya, wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara, ditempatkan bersama dengan para malaikat yang mulia. Wa man qara'al Qur'ana wa huwa alaihi syaq, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia membaca Al-Qur'an itu dalam keadaan sulit, syaq. Ya. Ya. Belum lulus Iqra. Belum lulus apa metode qiraati, belum lulus Wafa, belum lulus Ummi, ya. Tapi dia mau baca Al-Qur'an itu, Masya Allah. Ada semangat. Wa huwa alaihi syaq. Dalam riwayat yang lain dikatakan yatata'ta, tersendat-sendat. Ya. Bacaannya tidak lancar. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan usaha kita. Falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala membaca Al-Qur'an itu sendiri dan pahala usahanya untuk membaca Al-Qur'an meskipun dalam keadaan tidak lancar. Para jamaah sekalian, jadi membaca, apalagi kalau kita berusaha menghafalkannya. Ya. Menghafalkannya. Ya. Ya, nanti di hari kiamat akan diperintahkan kepada setiap kita, Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Iqra, bacalah Al-Qur'an itu. Warattil, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Fa inna manzilataka, sesungguhnya posisimu, kedudukanmu nanti di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, sampai ayat yang terakhir yang engkau baca. Nanti di hari kiamat ada mushaf enggak? Ada mushaf enggak? Sebelum kiamat terjadi mushaf itu sudah diangkat, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Di hari kiamat tidak ada. Jadi yang kita andalkan bacaan Al-Qur'an nanti di hari kiamat yang mana? Yang mana para jamaah sekalian, yang kita akan baca nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang mana? Yang kita hafalkan. Nah, maka dari sini keutamaannya bagi orang yang berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an. Nah, para jamaah sekalian, tapi tidak cukup membaca, tidak cukup menghafal. Ada kewajiban kita yang lainnya. Apa itu? Memahami dan mentadabburi sekaligus berusaha mengamalkan Al-Qur'an itu. Itu fase yang paling penting. Ya, itu fase yang paling penting yang seharusnya kita ikhtiarkan, yang kita maksimalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Ya. Dalam surah Sad, ya, dalam surah Sad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dalam surah Sad, ya. Kitabun, kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitabun, kitab yang telah kami turunkan. Kitab ini, ya, anzalnahu, kami turunkan Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, mubarak. Apa itu mubarak? Mak barakah. Mak barakah.
dipenuhi dengan keberkahan. Dipenuhi dengan keberkahan. Al-barakah. Nah, ini sedikit tentang al-barakah. Al-barakah dalam bahasa Arab itu maknanya apa? Maknanya kathirul khair, kebaikannya sangat banyak. Ya. Kebaikannya sangat banyak. Jadi kalau sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan keberkahan atasnya, maka pasti sesuatu yang Allah tetapkan keberkahan pada sesuatu itu banyak sekali kebaikannya. Ya. Ya. Contohnya Mekah. Mekah itu kota yang tempat yang diberkahi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwa Mekah itu mubarakah, barakah, ada berkahnya. Sampai hari ini tidak berhenti keberkahan Mekah itu. Semua orang mau ke Mekah. Ya, semua orang rela mengeluarkan biaya yang besar untuk datang ke Makkah. Ya, kenapa? Ya, kenapa para jamaah sekalian? Kalau dari sisi cuaca, ngapain kita datang? Kadang panasnya luar biasa di Makkah itu. Ya, makanannya tidak sesuai dengan lidah kita. Tapi kenapa orang mau datang? Kenapa? Karena ada keberkahan yang Allah telah hadirkan pada kota Makkah. Ya, kayaknya kita memang agak aneh juga ya, orang mau keluarkan jutaan. Kalau haji itu kan sampai ratusan juta orang mau keluarkan untuk datang, bukan untuk senang, untuk capek. Kalau pergi haji itu kan bukan pergi ya, seperti kalau kita pergi rekreasi. Itu pergi haji, itu pergi untuk capek, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Rata-rata jamaah haji kalau pergi haji pulang pasti bawa sakit, minimal batuk-batuk. Itu biasanya sudah include, paket include. Kalau pergi haji, ya pulangnya pasti ada. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Tapi kenapa orang mau melakukan itu? Karena barakah itu. Sudah ditetapkan keberkahan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwa anzalnahu ilaika mubarak. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti baik. Ini panjang kalau kita mau jelaskan, tapi saya jelaskan secara singkat. Waktu diturunkannya Al-Quran menjadi waktu yang sangat mulia. Kenapa? Karena Allah telah memilih waktu itu, tempat atau menjadi waktu diturunkannya Al-Quran. Kapan diturunkan Al-Quran itu? Di bulan Ramadan. Bahkan secara spesifik diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi waktu di tempat yang dipilih oleh Allah menjadi waktu diturunkannya Al-Quran itu menjadi waktu yang mulia. Tempat yang Allah tetapkan menjadi tempat diturunkannya Al-Quran menjadi tempat yang mulia. Makkah dan Madinah, dua tempat yang mulia yang hingga hari ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Apalagi manusia, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad, menjadi manusia yang paling mulia. Apalagi malaikat yang membawa wahyu Al-Quran itu menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Maka orang yang mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, berinteraksi secara kuat dengan Al-Quran, maka dialah menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Nah, keberkahannya ini bagaimana kita mau dapatkan? Bagaimana kita mau dapatkan barakahnya Al-Quran ini? Disebutkan setelahnya. Supaya keberkahan Al-Quran ini kita dapatkan secara maksimal, tuntaskan, laksanakan apa yang menjadi tujuan Al-Quran itu diturunkan. Liyadabbaru ayatihi, supaya ayat-ayatnya itu ditadabburi. Ditadabburi. Apa arti tadabbur itu? Secara bahasa saja ya. Tadabbur itu dari kata dabara. Dabara itu sesuatu yang di belakang. Ya, sesuatu yang di belakang. Artinya apa? Kalau cuma kita baca setelah itu hilang atau kita hafalkan, tidak ada yang mengikut di belakang kita, berarti belum tadabbur itu. Ya. Makanya disebut baca Quran itu yang benar itu tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Ya, memang kalau dalam bahasa Arab bisa juga dengan qiraatul Quran. Tapi yang lebih dalam sebenarnya itu adalah tilawatul Quran. Dari kata tala yatlu. Yatlu itu artinya sesuatu yang ada setelahnya. Artinya apa para jamaah sekalian? Bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita hafal, tapi ada yang membekas, yang mengikuti setelah kita membaca dan menghafalkan Al-Quran itu. Itulah tadabbur. Liyadabbaru ayati. Ya. Jadi tugas kita yang paling penting dalam kaitannya interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah mentadabburinya. Berapa menit lagi? Insyaallah. Masih lama? Ayo, kasih ingat ya. Ayo. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, dari semua Al-Quran ini, yang paling penting untuk kita tadabburi itu adalah surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah. Kenapa? Kenapa penting sekali kita mentadabburi surah Al-Fatihah? Ini pelajaran kita yang pertama insya Allah. Mungkin 1, 2, 3 pelajaran kita akan fokus dalam surah Al-Fatihah. Ya. Setelahnya insya Allah kita akan kaji surah-surah pendek. Ya, mulai dari Qul a'udzu birabbin nas ya, yang biasa kita dengar insya Allah. Ya. Tapi yang paling pertama surah Al-Fatihah. Kenapa para jemaah sekalian? Banyak alasannya. Salah satu alasan yang sederhana yang bisa kita sampaikan, bahwa Al-Fatihah ini kalau kita baca dalam sholat, minimal kita baca berapa kali? Berapa kali? Berapa kali kita baca surah Al-Fatihah dalam sholat? 17 kali. Minimal 17 kali. Ya. Para jamaah sekalian, 17 kali kita membaca Al-Fatihah ini mustahil Allah memerintahkan kita 17 kali baca, kemudian kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya, kita tidak bisa mengambil pelajaran dari bacaan kita setiap hari 17 kali. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita baca sesuatu berulang kali, kemudian setelah itu tidak ada yang kita dapatkan. Tidak mungkin. Ya. Jadi Al-Fatihah ini kita baca 17 kali, itu secara langsung Allah mengirimkan pesan kepada kita, tadabburi baik-baik ini Al-Fatihah. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Fahami kandungannya. Ya. Fahami kandungannya. Bahkan para jamaah sekalian, Al-Fatihah ini bahkan disebut dengan Quran. Bahkan sholat pun Al-Fatihah ini disebut dengan sholat. Bagaimana maksudnya itu? Jadi Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala sebutkan
dengan apa? Kadang Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Quran. Ya. Dan Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat kita kadang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat itu sendiri. Bahkan Allah menyebutkan sholat kita itu adalah Al-Fatihah. Ya. Ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Ya, dikhususkan salat subuh itu dan disebut salat subuh itu adalah wa qur'anal fajar. Quran al-fajr. Padahal yang dimaksud Quran di situ adalah salat. Ya, paham ya? Aqimis salata, lakukanlah salat, tegakkanlah salat liduluki syamsi, ketika matahari itu sudah tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai waktu malam. Ya, yang dimaksud di sini 4 salat, duhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khususkan salat subuh, wa qur'anal fajr, tidak disebut wa salatul fajr, tidak. Disebut wa qur'anal fajr. Disebut salat itu dengan Quran. Dan kalau kita sudah baca, kalau kita sudah katakan Quran, yang dimaksud paling utama Quran itu dalam sholat adalah apa para jemaah sekalian? Adalah Al-Fatihah. Ya, karena tidak sah sholatnya seseorang kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, dipersaksikan oleh malaikat. Dalam sebagian tafsir dikatakan Allah sendiri yang mempersaksikan salat subuh itu. Salat subuh disebut dengan Quran. Kemudian dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi. Aku telah membagi salat, ya, aku telah membagi salat itu dalam hadis qudsi, ya. Aku telah membagi salat itu antara aku dan hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini mengatakan, aku telah membagi salat itu antara aku dan hambaku. Idza qara'a alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku, ya, memujiku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim, apabila hambaku membaca ar-rahman ar-rahim, asna alayya abdi, hambaku mengucapkan kata-kata pujian untukku. Ya, alhamdu dan as-sana itu, ya, nanti kita jelaskan ketika kita baca, kita jelaskan apa makna alhamdu itu. Bukan hanya sekedar pujian sebenarnya, tapi yang paling dekat dengan terjemahan kita ya pujian. Ya. Jadi kalau kita baca Ar-Rahmanur Rahim dalam salat kita, maka Allah mengatakan asna alayya abdi. Wa idza qala al-abdu, ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, ya, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ya. Wa idza qara'a, apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ini antara aku dan hambaku. Ya. Dan setelah itu aku akan menjawab atau aku akan memenuhi apa yang hambaku minta. Setelah itu kan kita berdoa ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Nah, para jamaah sekalian, hadis ini Allah mengatakan qasamtus salat, saya bagi salat antara aku dan hambaku. Yang dimaksud salat di sini apa? Surah Al-Fatihah. Karena penjelasan setelahnya menjelaskan terkait dengan surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini luar biasa.
disebut dengan Quran, maka tidak salah ketika dikatakan Al-Fatihah ini ummul Quran. Disebut juga dengan ummul kitab. Ya, ummul kitab. Disebut juga dengan Fatihatul Kitab, disebut dengan Al-Fatihah. Bahkan secara khusus Al-Fatihah ini disebut dengan apa dalam Al-Quran? Ya, ada yang tahu nama khusus Al-Fatihah dalam Al-Quran? Anak-anak tahfidz ini ya? Iya. Siapa yang tahu namanya Al-Fatihah dalam Al-Quran? Ayo. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu namanya? Ada nama khususnya Al-Fatihah dalam Al-Quran. Yang ditanya muridnya bukan ustadznya. Ya. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Santri Umar bin Khattab ya? Iya. Ada yang tahu apa namanya Al-Fatihah dalam Al-Quran? Saya kasih hadiah. Ada? Oh, iya. Jadi Al-Fatihah itu dalam Al-Quran Allah namakan, Zaki tahu ya? Zaki tahu? Ummul Kitab. Enggak, ada yang satu lagi. Iya. Dinamakan di dalam Al-Quran. Tadi Ummul Kitab kan sudah kita sebutkan sebenarnya. Iya. Disebut dengan As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, dalam surah Al-Hijr. Ya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal masani, 7 minal masani. Yang dimaksud dengan 7 itu adalah ayat surah Al-Fatihah. 7 ayat kan? Sab'an minal masani. Minal masani. Apa minal masani? Minal masani, sebagian para ulama mengatakan minal masani yang selalu berganda. Ya, berganda. Minimal kalau kita sholat, kita baca surah Al-Fatihah itu kalau sholatnya 2 rakaat berarti 2 kali. Ya, itu salah satu tafsirannya. Kenapa disebut Al-Masani, yang dibaca minimal 2 kali dalam setiap sholat kita. Sab'an minal masani. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan surah Al-Fatihah ini dengan nama khusus. Dan dalam peristilahan syariat, kalau sesuatu itu memiliki nama yang banyak, maka sesuatu itu memiliki keistimewaan. Ya. Dan memang kebiasaan orang Arab seperti itu. Kalau menyenangi sesuatu itu punya nama yang banyak. Nah, sama juga dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Ummul Quran, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab. Ya. Bahkan disebut dengan As-Sab'ul Masani. Bahkan dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Fatihah ini, ya, coba dengarkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu la u'allimannaka Ubay bin Ka'ab
atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani misluha. Maukah engkau aku ajarkan satu surah, ya, lam yanzil fit Taurah, belum pernah turun dalam kitab, belum pernah Allah turunkan dalam kitab Taurat, belum pernah Allah turunkan dalam kitab Injil, belum pernah Allah turunkan dalam kitab Zabur, wala fil Furqan, bahkan Allah di dalam Al-Furqan, Al-Furqan itu Al-Quran itu sendiri tidak menurunkan surah seperti surah ini. Ya. Qala na'am. Sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan iya. Na'am ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqra'u fis shalah? Bagaimana engkau baca? Ya. Apa bacaanmu dalam salat? Qala faqara ummul Quran. Maka Ubay bin Ka'ab membaca ummul Quran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurati wala fil Injil wala fil Zaburi wala fil Furqani misluha. Ketahuilah, ya, ketahuilah surah itu, maksudnya Al-Fatihah itu, ya, demi jiwaku yang berada di tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak pernah Allah menurunkan satu surah yang seperti surah Al-Fatihah ini, baik dalam kitab Taurat, baik dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, bahkan di dalam Al-Furqan sendiri, dalam Al-Quran itu sendiri, Allah tidak menurunkan surah yang sama dengan surah Al-Fatihah ini. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah rahasianya, ya, itulah rahasianya kenapa Al-Fatihah ini diperintahkan untuk kita baca dalam setiap rakaat dalam salat kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, ya, tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man shalla wa lam yaqra bi Fatihatil kitab, barang siapa yang salat, ya, barang siapa yang salat dan tidak membaca surah Al-Fatihah dalam salatnya, fahiya khidajun, fahiya khidaj, maka terputus, artinya salatnya itu tidak sah, ya, tidak sah. Katakanlah dia baca surah yang lain, tapi dia tidak baca surah Al-Fatihah, padahal dia ketahui, dia tahu bacaan surah Al-Fatihah itu, maka salatnya itu tidak sah. Nah, 17 kali minimal kita diperintahkan untuk baca surah ini. Itu belum salat sunnahnya. 17 kali salat wajib kita saja, 17 kali diperintahkan baca. Kemudian kita tidak mengambil manfaat, tidak mengambil faidah, tidak mengambil pelajaran dari setiap ayat yang berada dalam surah Al-Fatihah ini, maka, ya, tentunya, ya, ini merupakan salah satu kekurangan, ya, bahkan menjadi kerugian buat kita ketika kita tidak mengetahui kandungan, ya, surah Al-Fatihah itu. Maka insya Allah dalam, ya, pelajaran kita, ya, yang paling pertama yang akan kita tadabburi adalah surah Al-Fatihah ini. Saya kira demikian para jamaah sekalian, ini sebagai pengantar pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sudah habis, ya, tidak ada lagi kesempatan untuk bertanya. Mudah-mudahan, ya, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan diberikan oleh Allah kesadaran untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an, dan salah satu bentuk interaksi yang penting itu adalah berusaha untuk memahami isi kandungan dari Al-Qur'an itu.
Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.